kalau kita lihat di sini, ya itu 1 tahunnya itu telah diketahui bahwa operasinya adalah 300 hari. Ya, berarti ada 60 hari ya yang tidak beroperasi, termasuk hari libur dan juga cuti. Dan kemudian 1 hari mereka operasinya 2 shift. Ya, 1 shiftnya 8 jam, berarti 16 ya, 16 jam operasinya. Dan kemudian ketika terjadi downtime mesin, ya, down mesinnya rusak gitu kan, maka kerugiannya itu adalah 450.000 per jam. Tuh, ya. Nah, berikutnya, nah ini yang kemudian nanti kita tunjukkan ya, bahwa yang diharapkan oleh perusahaan, mereka itu bisa menganalisis ya, ketika per jamnya itu kerugiannya 450, ini sangat tinggi ya kalau mesinnya itu rusak. Maka kemudian mereka meminta untuk menganalisis ya, kira-kira maintenance yang perlu dilakukan untuk setiap mesin supaya nggak rusak ya, itu berapa hari yang terbaiknya gitu. Nah, ini ada 10 hari, 15, 20, 25, dan 30 hari yang perlu dievaluasi. Nah, tetapi di sini kita langsung terpikirkan, ini kenapa nggak 11, kenapa nggak 13, kenapa nggak 23 gitu kan, atau kenapa nggak lebih dari 30 kan gitu. Nah, inilah nanti yang membedakan antara analisis discrete gitu kan dengan yang sifatnya continuous. Nanti dua-duanya kita bahas. Nah, ini kalau saya boleh spill ya, ini perusahaannya di sini dia sudah memberikan listnya ya. Ada machining, molding, packaging dan sebagainya. Jadi ini memang setiap sekian hari itu harus dilakukan maintenance atau perawatan untuk setiap mesinnya supaya bekerja dengan baik. Ada 5 mesin yang perlu kita evaluasi, ya ada CNC milling, injection molding dan sebagainya ini. Kemudian, ini salah, tidak bagus ya, pemutusnya kompresor harusnya. Nah, berikutnya, maintenance atau perawatan itu biasanya didekati dengan distribusi Weibull. Ya, ini untuk pengetahuan saja. Kenapa Weibull? Karena jadi misalkan Anda mungkin pernah praktikum ya, kemudian diminta untuk menguji distribusi normal kan gitu ya, datanya berdistribusi normal atau tidak. Nah, normal itu kan seperti lonceng, ya masih ingat ya, seperti lonceng kan, di sebelah kiri itu dia sempit, kanan sempit, atas yang paling tinggi. Kalau nilai misalnya yang dapat nilai A itu sedikit, yang dapat nilai E juga sedikit, kebanyakan ya antara B dan D kan gitu. Nah, itu berarti distribusinya normal, satu kelas itu kan gitu. Nah, kenapa Weibull? Karena Weibull ini yang paling fleksibel, seperti karet. Jadi ketika datanya tidak begitu normal, ya datanya tidak juga uniform gitu kan, datanya cenderung kurvanya itu susah diidentifikasi, maka Weibull ini bisa ditarik ke sana ke sini seperti karet, sehingga menyesuaikan distribusi datanya. Nah, oleh karena itu sering digunakan untuk analisis maintenance. Ya, silakan baca buku statistik, pasti mereka menggunakan pendekatannya Weibull, bukan statistik atau maintenance ya, tapi pasti mereka menggunakan Weibull gitu. Nah, di dalam Weibull itu ada 2. Ya, ini untuk pengetahuan saja, bukan ini yang mau kita pelajari ya, mata kuliah kita mengenai Excel gitu kan. Nah, ada 2, yaitu eta dan juga nanti ada beta. Ya, beta dan juga etanya gitu. Nah, ini apa? Nantilah kalau ada yang minat ya mengenai itu, saya bisa diskusi lebih detail lagi. Nah, berikutnya telah diketahui PM itu preventive maintenance. Jadi dalam maintenance, dalam perawatan itu ada dua jenis ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan itu ditunggu dulu mesin baru rusak, baru di-maintain. Biasanya gitu. Tetapi ada juga perusahaan yang sudah mulai mengantisipasi sebelum rusak di-maintain dulu. Gitu ya, sebelum rusak dirawat dulu gitu. Nah, kalau sebelum rusak dinamakan dengan preventive maintenance. Preventive kan, jadi to prevent the breakdown gitu ya. Untuk mengantisipasi breakdown, maka dinamakan sebagai preventive maintenance. Nah, di sini ongkosnya itu adalah 1.800.000 untuk mesin pertama ya, sebelum dia rusak, preventive maintenance. Yang kedua, setelah rusak itu dinamakan dengan corrective maintenance atau CM. Nah, maka kalau PM itu adalah preventive, tapi kalau CM itu adalah corrective maintenance. Karena sudah rusak, maka biasanya lebih mahal. Ya, memang terbukti di sini. Ya, kalau sebelum rusak itu 1.800, kalau setelah rusak itu sampai 9.500.000 gitu. Nah, plus minus ini sebenarnya. Jadi gini, kalau preventif, misalnya ya, preventif itu kan sebelum rusak ya. Kemudian ketika perusahaan menentukan katakanlah intervalnya atau perawatannya dilakukan setiap bulan sekali. Berarti setahun ada berapa kali? 12 kali gitu kan. Maka 1.800.000 akan dikalikan 12 kali.
Tetapi kalau korektif kan ditunggu sampai rusak. Maka bisa jadi rusaknya itu cuma 2 kali setahun. Kalau 2 kali berarti 9.500.000 dikalikan cuma 2 kali gitu. Nah itulah plus minusnya ketika menggunakan preventive maintenance atau corrective maintenance. Kalau preventive maintenance per sekali maintenance itu murah, tetapi frekuensinya itu kerap, gitu kan? Maka dikalikan dengan frekuensi yang kerap juga pasti akan mahal kalau tidak pas penentuannya, gitu ya. Nah kalau yang korektif ini memang sekali maintenance itu mahal, tetapi kejadiannya ya cuma ketika mesin rusak saja, gitu. Nah maka nanti tugas kita adalah menentukan ya berapa periode perawatan yang tidak begitu pendek supaya mengurangi kekerapan maintenance-nya, tetapi juga jangan terlalu panjang agar jangan sampai terlanjur rusak dulu. Itu tujuannya, gitu ya. Nah maka nanti dicoba ya kalau 10 hari bagaimana, 15 hari bagaimana, 20 bagaimana, 25 sampai 30 hari bagaimana, gitu. Nah ketika downtime ya, ketika preventif ya, karena namanya preventif kan sebelum rusak, maka biasanya lebih pendek. Dan memang betul ya, cuma perlu waktu 3 jam saja. Nah kalau sudah rusak, agak lama nih, sampai 18 jam. Dan seterusnya untuk setiap semua mesin sudah telah diketahui. Oke, sampai sini untuk tabel ada yang belum paham? Paham ya? Sudah ya? Nah sekarang kita akan masuk ke data belum, sudah tadi ya di sini ya. Nah, itu sudah ada kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke Excel-nya bagaimana memodelkan itu menggunakan what if analysis. What if kemarin sudah ya di kasus kita yang kemarin itu apa ya? VIP ya. Gitu kan. Kita bisa mengganti kalau truk nomor 1 ini rutenya, kalau nomor 2 ini rutenya kan gitu. Nah, cerita itu bisa kita aplikasikan di sini. Kalau maintenance period-nya 10 hari, itu berapa cost-nya? Kalau maintenance-nya 15 hari, berapa cost-nya kan gitu. Hampir sama dengan cerita kemarin. Kalau truk yang pertama, bagaimana rutenya, berapa jaraknya. Kalau truk yang kedua diganti, bagaimana rutenya, berapa jaraknya kan begitu ya. Nah sekarang dengan cara yang sama kita akan coba dengan data tabel. Nah di dalam Excel sudah saya masukkan di situ ya. Mesinnya itu ada 1 sampai 5. Nanti kita evaluasi masing-masing sendiri-sendiri. Nama mesinnya sudah saya masukkan juga, beta Weibull-nya, ini 2 parameter di dalam distribusi Weibull ya. Itu telah saya masukkan juga dari data tadi. Kemudian biaya sudah saya masukkan juga sampai ke downtime-nya untuk setiap maintenance type-nya, ya preventif ataupun korektif. Parameter umumnya, hari operasi per tahun ini sudah saya masukkan juga, ya biaya kehilangan produksi juga sudah saya masukkan 450.000. Nah berikutnya, ya saya masuk ke pemodelannya. Nah ini. Ya, pertama kita modelkan dulu bagaimana kita menghitung total cost. Ya, total cost untuk setiap mesin. Nah, di sini misalkan kita ganti tadi ID-nya kan pakai 2 digit ya, 0102 gitu kan. Jadi kalau kita ganti di sini menggunakan data tabel di sini ya. Ini misalnya kita mau mengevaluasi mesin 01, maka di sini dia berubah mesin 01 dan semua data telah menyesuaikan untuk mesin 01. Gitu. Nah, silakan Anda klik di situ ya, ada banyak rumus Excel yang sudah saya masukkan di situ. Nah, ini seperti VLOOKUP dan sebagainya ya. Itu telah sudah merefer ke sini. Kalau M01 ya yang diambil adalah beta Weibull untuk M01. Nah, ini. Ya, kalau nanti berubah jadi M02, kita ubah dari sini ya. Nah, ini kita ubah misalkan jadi M03, maka di sini berubah juga M03 dan beta Weibull-nya juga telah berubah untuk M03. Nah ini gitu. Nah berikutnya silakan Anda klik ya, Anda pelajari sendiri ya untuk apa namanya, untuk pemodelan menggunakan Weibull-nya. Sudah saya masukkan dulu semuanya ya, ini downtime dan sebagainya sudah saya masukkan. Nah di sini biayanya per tahun ya sudah saya masukkan juga cara ngitungnya. Ya, jadi B14 kalau kita trace ya, B14 jumlah siklus PM per tahunnya 30 ya. Kemudian setelah itu, ini dari mana 30 ya, itu berarti hari operasi dibagi dengan intervalnya kalau menggunakan 10 hari gitu kan. Maka akan terjadi 30 kali dalam setahun. Nah maka biaya preventive maintenance-nya adalah 30 kali dikalikan dengan per maintenance tadi, biayanya adalah B10 ya, B10 itu di sini. Nah, ini 1.400.000. Nah ini merupakan perhitungan biaya per tahun untuk preventive maintenance.
Downtime-nya, ini sudah ada rumusnya juga, ya silakan di-trace sendiri. Kemudian corrective maintenance-nya, kalau seandainya menggunakan 10 hari, nah ini ya, bisa jadi setelah pada waktu 10 hari itu sudah rusak juga, ada probabilitasnya juga gitu. Nah, sehingga di sini ya kita hitung total biayanya kalau seandainya nggak rusak itu berapa, berarti pakai preventive maintenance ya cost-nya. Kalau rusak pakai korektif itu berapa, gitu. Nah, maka kita jadikan satu. Kemudian di sini merupakan penjumlahan ya dari semuanya itu. Ya, biaya preventive maintenance-nya, biaya downtime-nya, korektif dan juga downtime-nya ketika menggunakan korektif. Nah, ini merupakan objektif atau tujuan yang mau kita minimasi. Interval yang diuji misalkan kita beri 10 ya. Kalau nanti misalkan kita ganti, tadi kan diminta kita mengevaluasi berapa tadi? 10, 15, 20, 25 dan seterusnya ya. Berarti kalau ini kita ganti misalnya menggunakan 15 hari, maka di sini kita mendapati total biaya juga berubah. Oke, sampai sini silakan dipahami dulu ya struktur dari model kita. Interpretasinya, semakin pendek interval PM, tadi yang seperti saya tadi jelaskan ya, saya tuliskan lagi di sini supaya Anda nggak lupa. Semakin pendek interval preventifnya, semakin kerap maksudnya, maka biaya preventif maintenance-nya akan naik, ya, tapi risiko breakdown-nya akan turun, ya, risiko rusaknya akan turun. Preventif maintenance-nya akan naik karena semakin kerap kan, semakin banyak kerap kali dilakukan gitu kan. Tetapi akan semakin meningkatkan keandalan dari mesin, berarti breakdown-nya akan turun. Tetapi semakin panjang, ya maka semakin murah. Misalkan 2 bulan sekali kalau kita bayangkan ya, berarti setahun awalnya tadi 12 kali jadi 6 kali kan gitu, maka lebih murah. Tetapi potensi untuk breakdown-nya akan meningkat, kan gitu ya. Ketika breakdown juga ada kerugian tadi 450.000 per jam, kan gitu. Sampai sini bisa dipahami ya trade off-nya. Nah, ini mau diperpendek atau diperpanjang. Kalau diperpendek lebih mahal maintenance cost-nya, tapi breakdown cost-nya turun. Kalau diperpanjang berarti lebih murah maintenance cost-nya, tapi breakdown-nya akan meningkatkan gitu ya. Nah, disitulah yang perlu kita selesaikan. Oke, sampai sini ada yang belum bisa dipahami atau sudah paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke data tabelnya. Jadi di sini model ini sengaja saya tidak bangun di sini ya supaya tidak kelihatan rumit. Nah, maka saya masuk ke data tabel. Ya, ini periode perawatan yang mau kita cari. Ya, apakah 10 atau 15 atau 20 atau 25 atau 30 hari. Ya, kemudian output yang diamati ada total cost. Saya ambilkan dari model E8. Jadi kalau kita lihat di sini model E8 ini ya, E8 itu total cost ya. Nah, berikutnya setelah itu ada juga output tambahnya adalah nah ini. Ini merupakan jadi 1 minus ini. Jadi ini kan probabilitas terjadinya kerusakan. Ya, kalau kita menggunakan 15 hari, maka probabilitas terjadinya kerusakan itu adalah 6,42%. Rendah gitu ya. Nah, berarti kalau begitu 1 minus ini sama dengan keandalannya. Kita coret-coret sini ya, sama dengan 1 minus ini, keandalannya ini, probabilitas rusaknya ini akan sama dengan keandalannya. Maka kalau menggunakan 15%, tingkat keandalan mesin itu adalah 93,something%. Anda pahami dulu, ya kita tes ya, kalau seandainya ini kita perkerap, jadi 10 misalnya, maka ini akan naik, harusnya kan gitu ya. Semakin kerap di-maintain, tadi konsepnya akan semakin naik, keandalannya kan gitu ya. Misalnya ini kita ganti jadi 10, maka dia akan naik jadi 96. Ya, ini kalau kita ganti 20, dia akan turun jadi 89. Maka sudah sesuai dengan konsep yang tadi kita sampaikan. Ya kan, semakin lama nggak kita maintain, memang semakin murah, ya kan? Karena per tahunnya kan jadi semakin murah gitu kan. Tetapi probabilitas dia breakdown akan semakin tinggi atau keandalannya makin turun. Oke? Jadi pahami ya. Nah, nanti biasanya begini, di perusahaan itu biasanya mereka mintanya gini, total cost-nya yang paling rendah, tetapi reliability-nya jangan sampai kurang dari 90%. Biasanya demikian yang diminta. Jadi mereka juga nggak mau juga kan, total cost-nya yang murah, tetapi ternyata reliabilitasnya, keandalannya juga misalnya 80% saja gitu.
Kenapa? Karena ada syarat yang dinamakan dengan world class manufacturing system, itu harus punya reliability di atas 95%. Gitu. Ya, itu terkait dengan reputasi perusahaan gitu. Ya, reputasi perusahaan. Cost-nya kalau minimum, maka bisa jadi ya untuk mencapai minimum cost itu mengorbankan keandalan. Ya, ketika keandalan dikorbankan, maka nanti reputasi akan turun. Gitu. Nah, ini adalah 1,6. Kalau kita lihat dari sini ya, itu adalah 1,6 itu ini model B16 ya. Kalau kita lihat di sini B16 itu adalah ekspektasi breakdown per tahun. Jadi 1,6 kali. Ini ya 1,6 kali berarti hampir 2 kali gitu ya. Breakdownnya per tahun itu akan terjadi 2 kali. Gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat data tabelnya? Ini yang penting. Maka pertama di sini ya kita membuat data tabelnya, misalnya kita kasih judul ya periode maintenance, gitu ya, periode perawatan lah, bahasa Indonesia saja, perawatan. Oke. Nah sekarang ada kelang satu ya di situ. Kita masukkan tadi 10, 15, 20, 25, 30. Mungkin bisa kita lanjutkan lagi ya 35, 40, 45, 50, 55, 60. Contoh. Tadi cuma diminta sampai 30 ya. Misalnya kita tambah setiap 5 hari sampai 60 hari. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Nah, oke, sudah. Sudah? Nah, sekarang untuk kolom yang pertama, kita pengen tahu berapa total cost-nya. Kalau 10 hari, berapa total cost-nya. Kalau 20 hari, berapa total cost-nya. Maka di situ tinggal kita sama dengankan ya, total cost yang kita lihat, output utama ini yang diamati. Nah, gitu. Sudah? Berikutnya kita juga pengen tahu berapa reliability-nya atau probabilitas breakdown-nya. Ya, berarti sama dengan probabilitas breakdown-nya ini ya yang 10% itu. Nah, gitu. Oke. Nah, berikutnya kita juga pengen tahu misalnya lagi, kalau kemarin kan cuma satu ya, data tabel kemarin kan cuma satu kan, berapa jaraknya gitu kan. Nah, ini kita bisa kombinasikan langsung 3, total cost-nya, kemudian probabilitas terjadi kerusakan, berarti nanti 1 minus itu sama dengan keandalan, kan gitu. Dan berikutnya adalah berapa kali terjadi kerusakan mesin dalam 1 tahun, berarti sama dengan yang 1,6 itu. Nah, ini. Nah, gitu. Oke, sampai sini ya. Tadi kan diminta nih tasnya, kalau kita kembali ke sini ya. Tasnya ya, kalau kita diminta tadi select one machine from dataset. Oke, kita sudah select ya. Ini mesin 03 ya. Katakanlah kita evaluasi mesin 01 dulu. Oke. Ya, M01 kita ganti di sini. Sudah ya. Nah, setelah itu calculate the number of preventive maintenance cycle per year, berarti nanti di sini ya. Kemudian setelah itu calculate the probability of the machine failure before preventive, ini sudah semua saya kira. Kemudian estimate the expected number of breakdown per year, sudah ada tadi. Dan juga setelah itu total cost-nya, total expected annual maintenance cost-nya juga kita diminta untuk analisis itu. Oke. Nah, ini kita buat di sini ya, dengan 3 ini sudah bisa menjawab semua pertanyaan tadi itu. Oke, nah sekarang nanti kita hitung kan di sini. Kalau 10 hari, berapa cost-nya, berapa probabilitas rusaknya, dan berapa kali terjadi kerusakan 1 tahunnya kan gitu. Kalau 15 berapa dan seterusnya. Tapi kita nggak mau ngitung manual. Ya, kita akan meminta what if analysis menggunakan data tabel seperti yang kemarin sudah kita pelajari. Caranya bagaimana? Persis seperti kemarin. Ini kita blok dulu. Perhatikan ya, ngebloknya dari sini ya. Dari sini kita blok. Nah, begitu. Sudah?
Setelah itu ke data, ya. Nah setelah itu kita ke what if analysis, ya. Dan kemudian kita ke data table. Nah gitu. Ya, jadi what if ini banyak digunakan di industri ya. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kan biasanya pertanyaannya kalau kita demikian apa yang terjadi, gitu kan? Jadi what if analysis, apa yang terjadi jika, kan gitu kan? What if itu kan what, apa yang terjadi if jika. Nah gitu ya. Nah ini juga sama. Apa yang terjadi jika perawatannya 10 hari sekali? Cost-nya bagaimana? Probabilitas rusaknya bagaimana? Setahun akan terjadi kerusakan berapa kali? Nah itu langsung kita analisis tiga-tiganya. Ya gitu ya. Nah perhatikan di sini ada dua yang bisa kita variasikan. Di sini struktur tabel kita adalah per kolom, ya per kolom bukan per row. Nanti kalau seandainya Anda membuatnya di rotate, ya jadi yang 10, 15 itu ke sana, nanti kita menggunakan row. Tapi karena ini kita menggunakan kolom, maka yang diisi adalah kolomnya ini. Gitu ya. Nah, kolomnya ini akan diganti-ganti oleh Excel secara otomatis. Kita nggak usah ganti-ganti manual. Berapa angkanya? Ya ini 10, 15, 20 akan dia ganti-ganti otomatis gitu oleh Excel. Nah, yang penting adalah kita masukkan di sini. Kalau seandainya 10, berarti di sini ke 10. Kalau 10 berapa cost-nya kan gitu. Nah, maka nanti Excel akan mengetahui, oh kalau begitu nanti 10 akan digantikan di sini. Akan dibaca berapa total cost-nya, akan dituliskan di sini. Nah, maka ini kita klikkan yang ini. Nah, gitu. Ya, nah kita pahami dulu. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita minta Excel untuk ngitung total cost-nya, ngitung probabilitas kerusakan mesin, ngitung berapa kali terjadi kerusakan per tahun, gitu kan? Untuk perawatan selama 10 hari. Dia akan hitung otomatis. Caranya bagaimana? Dia akan baca ini. Itulah kenapa tadi saya minta bloknya dari sini, bukan dari sini ya, tapi dari sini. Dia akan baca ini, akan diumpankan ke sana jadi 10. Ini akan dibaca, masukkan di sini. Ini akan dibaca, masukkan di sini, akan dibaca, masukkan di sini, ya, gitu. Dan akan diulang oleh Excel secara otomatis. Paham ya? Nah, sekarang kita klik, maka dia otomatis akan menghitungkan pada kita berapa total cost-nya. Ya, secara otomatis gitu. Ini kenapa persen? Oh, karena formatnya persen ya. Persen. Oke. Sudah? Sudah? Bisa dapat seperti ini hasilnya? Nah kalau bisa, ya tinggal kita grafikkan apakah model yang kita buat itu betul. Ya, ingat ya, ini kan kita mau minimasi total cost, nah, total cost yang paling rendah, yang paling baik gitu kan. Nah model kita itu, ingat mungkin dulu di mata kuliah optimasi ya. Kalau kita bicara maksimasi, maka grafiknya harus menunjukkan seperti ini, sehingga ini yang paling baik kondisinya. Atau kalau grafiknya minimasi, cost misalnya, kalau ini profit gitu ya, atau efisiensi seperti ini maksimasi. Kalau minimasi maka paling tidak begini, ya harus ada titik yang paling rendah. Kalau tidak begini maka model kita salah. Misalnya begini, setelah digrafikkan kok begini terus gitu kan? Oh berarti kalau begitu tidak ada titik yang paling minimum, gitu. Nah maka kita cek dulu ya, apakah betul grafiknya itu melengkung. Maka ini kita blok. Ini kita blok, kemudian kita masukkan recommended chart-nya, ya. Nah di sini kalau kita lihat ya, menggunakan ini atau menggunakan juga boleh, tapi ini nggak ada titiknya ya. Pakai ini, maka kita bisa tahu bahwa ternyata grafiknya sudah betul dia melengkung ya. Nih, dia ada yang titik rendahnya, kemudian naik lagi. Kalau kita lihat di sini, start detailnya di sini ada angka 5456. 7, 54, 56, 7 mana ini? Nah ini ya, berarti 55,
54 turun kan itu. Kemudian ini naik lagi. Nah ini. Ya, itu ada 54, 567, 4, 54, 56, 77. Nah, ini kan naik lagi nih. Yang ini ya, oke. Misalnya kita pengen lebih detail lagi, ini bisa kita blok saja ya. Ini kita bicarakan 3 itu saja. Akan semakin kelihatan kalau ini juga nggak boleh kelihatan ya. Ini cuma 3 ini. Atau ini kita perkecil skalanya ya, semoga kelihatan. Format aksis. Nah ini maksimumnya kita ganti, maksimumnya 1, 2 kita ganti menjadi 1, 1. Nah, oke, 1, 1 saja ya, 1, 1. Kemudian minimumnya kita ganti ke 50 ya, minimumnya kita ganti ke 50, berapa itu? 1, 2, 3, 50 juta ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semoga semakin kelihatan. Nah, semakin kelihatan kan? Ini, jadi dia membentuk V gitu kan, walaupun ini landai, tapi dia naik lagi kan itu ya. 1, 1 berapa nih? 1, Ini kalau mau kelihatan lagi majornya, minornya, majornya 5, atau begini aja ya, sudah kelihatan ya. Ini ya, ini untuk menunjukkan ya, untuk membuktikan bahwa model yang kita buat itu sudah benar ya, sudah memiliki titik yang paling rendah gitu, sudah memiliki titik yang paling rendah ya, berarti ada titik optimum, titik di mana total cost-nya yang paling kecil. Kalau kita lihat di sini, total cost yang paling kecil itu ditunjukkan di angka berapa ini? 5, ini 55, ini 54, tapi ini naik lagi ya, di ini 54, 56, 74. Kalau ini kan 54, 56, 77 udah naik lagi kan? Nah ini berarti yang paling rendah. Ya, di 35 hari. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Tetapi keandalannya, kalau kita hitung di sini ya, keandalannya kan berarti 1 minus ini. Ya, dia baru 82%. Jadi belum bisa memenuhi standar world class manufacturing. Ya, tadi sudah kita sampaikan minimum 90% ya. Kadang-kadang di saya sampai 90% gitu. Maka kalau begitu, ya, dengan menggunakan data tabel kita tidak bisa mengkombinasikan dua-duanya, harus salah satu, gitu kan? Kalau acuannya total cost, ya ini yang paling kecil, gitu. Ya, tetapi keandalannya ya sedapatnya, gitu. Ya, keandalan sedapatnya. Nah, kalau begitu maka kita bisa menggunakan solver. Masih ingat ya, kita punya solver yang cukup jagoan. Maka nanti kita bisa, tujuannya adalah minimasi total cost yang kita minimumkan ini, ya. Dan kemudian setelah itu ini dijaga jangan sampai di bawah 90%. Nah, itu bisa ya menggunakan solver. Mau dicoba? Silakan coba dulu. Pakai solver. Silakan dicoba dulu kalau mau menggunakan solver, ya. Berarti set objektifnya adalah output utama yang diamati total cost, ya. Berikutnya setelah itu dengan mengubah-ubah periode perawatan by changing cell-nya, ya, diklik yang angka 20 itu, constraint-nya, ya, constraint-nya adalah periode perawatannya harus integer, ya kan, hari kan, 20, 21, 22, 23 gitu kan. Kemudian setelah itu keandalannya harus di atas 90%.
Nah, gitu. Masih ingat menggunakan solver? Ya, jadi dari data ya, data, kemudian ke solver, gitu kan? Nah, kemudian berikutnya di sini kita isikan ya set objektifnya, tujuannya ngapain? Minimasi total cost. Ya ini, costnya kan ini. Cost itu jangan dimaksimasi kan, tapi diminimasi, klik minimasi. By changing, apa yang bisa kita ubah-ubah? Ini periode perawatannya, gitu, satu aja gitu ya. Berikutnya add. Nah ini ya, ini harus di atas 0 atau 1 ya, 1 hari kan gitu, paling kecil kan 1 hari ya. Kemudian setelah itu kita add lagi ya, ini ya harus di bawah, katakanlah kita kasih interval yang cukup panjang, katakanlah ya 50 sebagai contoh. Ya, kita add lagi, ini kita harus buat integer supaya tidak 20,3 hari, yang susah kan bayangkannya. Gitu. Ya, kita add lagi. Nah ini harus lebih besar sama dengan dari syarat minimum buat kelas manufacturing, katakanlah 0,9 ya, 0,9 90% keandalannya. Muncul pertanyaan, kenapa nggak 100%? Nah itu sama dengan inventory kan konsepnya. Kalau pengen nggak ada lost sales, ya inventory-nya banyakin aja. Gitu kan, nggak usah dihitung inventory kita set 1 juta unit pasti real andal gitu kan. Tapi kalau kita numpuk 1 juta unit ini kan, kalau orang usaha namanya kan duit mandek gitu ya, uang berhenti kan, nggak baik juga gitu. Ini juga sama, kalau pengen reliable tiap hari aja di maintain pasti 100% gitu kan, tapi tiap hari itu pasti cost-nya kan tinggi. Nah maka di sini ya asal sudah mencapai 0,9 cukup gitu kan. Nah kita klik OK ya. Kemudian setelah itu ini bisa menggunakan G-Arduino linear atau saya suka menggunakan evolutionary. Ini lebih fleksibel, lebih jagoan. Ya, kemudian kita klik solve, maka dia akan mencari ya total cost yang paling kecil, tetapi tetap mempertimbangkan keandalan dari mesin. Nah, sudah selesai, sudah dapat ya. Nah, ternyata yang paling baik itu di 37 hari. Ya, 37 hari. Ya, dengan keandalannya adalah kalau 37 hari itu adalah 90. Kenapa ini? Keandalannya kenapa itu? Oh, ini sorry salah. Ya tadi yang diklik yang ini ya. Maaf, salah tadi. Ini bukan yang tadi, ini kita change ya, kita delete saja. Nah, yang di itu kan ini, yang berubah kan ini kan ya. Nah, maka ini kita tambah, ini yang harus di atas 0,9. Pantas kok nggak berubah. 0,9. Yang ini yang C5, ya C5. Nah, oke, kita klik solve. Kalau tanpa mempertimbangkan tadi, ternyata yang paling baik 37 hari. Ya. Nah, 37 juga ada di sini kan? Karena memang kelemahan dari data tabel itu adalah tidak bisa mencari di antaranya itu. Di antara angka-angka ini gitu. Nah, kalau pengen to be precise ya, sangat precise ya 37 hari itu yang paling minimum cost-nya gitu kan. Nah ini, kalau pengen cost-nya minimum tapi itu juga di atas 90% gitu ya, maka kita dapatkan angkanya adalah 25 hari dengan keandalan 90,52% gitu. Total cost-nya adalah 57 juta something gitu. Ya, ada yang rumus integralnya tadi.
Yang rumus integralnya. solvernya. Oke. Nah itu. Sabar lang. Saya ulangi ya softwarenya ya, supaya Anda tidak hanya klik-klik saja. Silakan di reset all, bareng-bareng kita kerjakan. Reset all dulu, Buat apa nih? ya reset all, kosongkan seluruh semuanya. Perhatikan, solver itu adalah tool yang bisa kita gunakan untuk mencari titik paling rendah kalau kita bicara minimasi, atau titik paling tinggi kalau kita bicara maksimasi, tergantung kasusnya. Profit, maksimasi, gitu kan? Efisiensi penggunaan sumber daya, maksimasi kan gitu ya. Kalau cost, minimasi kan gitu, ya. Jarak, minimasi kan gitu ya. Nah, kita bisa mencari itu titiknya di mana yang paling baik, gitu. Nah, maka di sini kita bicara cost ini, maka harus diminimasi. Cost-nya di mana rumusnya? Ada di B4. Ya kan? Maka di sini set objektifnya, cost-nya ada di mana? Ada di B4, kita klik. Kita kasih tahu pada solver, di situ loh di B4 itu yang kamu harus minimasi, nah gitu. Ya. Nah, awalnya ini kan maksimasi kan, maka kita harus pilih minimasi. Oke. Nah, setelah itu by changing variable size-nya, nah ini ya, apa yang bisa diubah-ubah oleh Excel untuk meminimumkan total biaya, apa yang bisa diotak-atik kan gitu. Yang bisa diotak-atik adalah periode perawatannya, gitu kan, entah 10 hari, 15, 20, atau di antara itu angkanya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, maka by changing variable size-nya cukup satu, kita klik saja ini. Gitu. Nah, Excel itu bisa mencari dari minus tak terhingga sampai maksimal tak terhingga. Tetapi kan jadi nggak masuk akal gitu kan. Kalau kita harus maintain setiap minus 5 hari sekali, minus 5 itu gimana? Nggak masuk akal gitu kan. Nah, maka kita batasi bahwa pencariannya tidak boleh minus 10, tidak boleh di bawah 0, bahkan minimum 1. Ya kan? Kan interval maintenance kan setiap hari, berarti kan setiap 1 hari kan gitu ya. Maka di sini kita tambahkan constraint-nya, batasannya. Carilah periode perawatan itu tapi minimum 1 kita add, gitu kan. Ini tadi harus lebih besar sama dengan dari 1. 1 boleh nggak? Boleh, gitu kan. Berarti setiap hari, gitu kan. Kalau 0, bingung kita membingungkan, setiap 0 hari sekali kan susah kan. Maka harus lebih besar sama dengan dari 1. Berikutnya kita add lagi, ya. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa paling tidak itu antara angka-angka ini kan, 25, 30, 35 itu yang paling kecil, gitu kan? Ini agak tricky ya, agak tricky. Berarti kalau begitu kita batasi juga, dia tidak boleh kemana-mana juga, biar nggak terlalu lama. 100 hari kelamaan sebenarnya, kan di antara ini yang bagus, gitu kan? Maka katakanlah ya, kita isikan bahwa angka periode perawatan tadi harus lebih kecil sama dengan dari katakanlah kita kasih spare sampai 50 hari. Padahal kita tahu kan antara ini udah bagus sebenarnya kan gitu ya. Tapi kata siapa tahu gitu kan di setelah 35 itu masih ada yang bagus lagi. Maka kita beri lebih kecil sama dengan dari 50. Kebayang ya? Oke, nah sekarang kita add lagi supaya hasilnya tidak koma-koma. Kan kita mau ngasih kepada perusahaan kan setiap berapa hari sekali, jangan sampai setiap 25,07 hari ya, bingung membayangkannya gitu kan. Maka kita paksa ini harus integer. Nih, int integer. Ya, ini kita pilih yang integer, kita paksa dia harus integer. Sudah? Nah, kalau sudah, tadi ada batasan ya bahwa ini kita add ya. Ini harus di atas sama dengan dari ya 0,9 atau 90% keandalannya. Sudah? Ya sudah, kita klik OK. Nampaknya sudah semua nih batasannya sudah utuh semua.
Kemudian setelah itu, sebelum itu ya, ini kan sudah yang paling bagus ya tadi. Maka ini saya close dulu ya, kita ganti dulu ya supaya terjadi perubahan ya, biar ketahuan. Ini kita balikan ke 10 dulu ya, supaya tadi softwarenya mencari ya untuk mencari waktu angka yang paling bagus tadi. Kita buat inisial solusinya, belum tentu yang paling baik gitu kan, 10 contoh. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk solver? Tidak ya? Nah ini kita klik solve, maka kita tinggal tunggu ya, dia akan mencarikan pada kita total cost yang paling kecil dengan menjaga keandalan mesin di atas yang disyaratkan tadi 90%. Kayak tadi kan salah nih. Coba itu yang loading kamu tadi. Perhatikan ya. Jadi kalau kita kan juga pernah belajar simulasi ya. Nah kalau simulasi itu hanya membuat skenario. Misalnya ini, kita bangun 10 skenario. Ya, skenario pertama bagaimana kalau 10. Skenario kedua bagaimana kalau 15. Skenario ketiga bagaimana kalau 20. Ini dinamakan dengan skenario. Gitu kan. Nah kalau skenario kita paham, kita bisa mendapatkan kondisi yang lebih baik saja, tapi bukan yang terbaik. Kalau pengen terbaik maka optimasi, gitu kan? Karena di sini ternyata ya kita mendapatkan 90,25 itu di 25 hari kan itu. Ya dengan biayanya adalah 57812 kan gitu ya. Ini kebetulan ada di sini. Tapi kalau pas nggak ada di sini, angkanya bukan 25, maka skenario itu tidak bisa mendapatkan yang terbaik gitu kan, tapi memang lebih baik daripada kondisi awal, oke, tetapi belum tentu yang paling baik. Kalau paling baik ya berarti harus menggunakan optimasi gitu ya, berarti ini merupakan skenario simulasi, kalau ini merupakan optimasi gitu. Pekan depan juga sama ya, kasus berikutnya itu adalah kemarin saya sudah sampaikan ya, di PT ini juga itu akan membeli 2 buah mesin, ya investasi mesin besar sekali gitu kan. Nah untuk melakukan analisis yang mana yang lebih layak gitu kan, yaitu kita bisa menggunakan Excel juga. Nanti kita ekspektasikan demand-nya berupa upah gitu kan, nggak menentu. Kemudian dari 2 mesin ini mana yang layak untuk dibeli gitu. Tapi karena ini diminta oleh teman saya itu untuk segera diselesaikan, makanya kita kerjakan dulu gitu ya. Nah yang kemarin saya janjikan besok pekan depan kita akan bahas lagi. Oke begitu. Nah berikutnya ini juga ada lagi data untuk ini ya. Ini data untuk menjawab ini semua saya punya, gitu kan. Nah saya perlu sampaikan begini. Ini porsinya engineer, porsinya kita gitu kan. Porsi kita itu ini. Tapi ketika kita usulkan ke perusahaan itu dinamakan dengan managerial insight. Bahasa manajerialnya apa ini? Jadi harus bunyi ini di dalam skripsi, ya. Jadi dalam skripsi itu mereka itu tidak hanya mengharapkan angka, tetapi setelah itu apa interpretasinya kan gitu bagi perusahaan. Ya supaya mereka tuh tahu secara manajerial apa yang harus diambil keputusannya, gitu. Kalau istilah data itu data storytellingnya, gitu ya. Storytellingnya harus bunyi gitu. Ini nanti juga di bab 5 kan, juga skripsi di bab 5 untuk discussion-nya. Data semua saya sudah punya ya, tetapi karena fokus kita sore hari komputasi, maka itu tidak perlu kita kerjakan. Gitu. Baik, demikian ya. Nanti kalau untuk skripsi juga bisa kita bisa kita kombinasikan. Misalnya begini. Ternyata perusahaan pengennya ini 95%. Kira-kira bagaimana? Pengennya perusahaan men-set reliability-nya 95%, nggak peduli berapa cost-nya. Nah, bagaimana kira-kira? Ya, pakai solver tadi, ya. Ini solver, ya kan? Di sini ada value of, ya, value of. Maka di sini kita set ya value of-nya adalah 0,95. Ya, kita paksa ini bukan B4 ya, berarti ini kita paksa ya, ini adalah nih ya C5, kita paksa nilainya mendekati 0,95.
sekarang berubah kan objektifnya. Objektifnya sekarang adalah C5 yang merupakan nilai reliability keandalannya. Ya, kita cari supaya 0,95 mendekati ya. Berarti ini tinggal kita hapus, ya ini nggak perlu lagi kan, berarti kita delete. Ya, nah berikutnya kita solve lagi. Dia kenapa nggak berubah ya nih? Punya aku juga. Lebih aneh. Udah tahu. Jangan, kalau kan kita ubah menjadi minimasi ya, 0,95 dikurangi itu. Sudah kita lihat dulu, ini bisa nggak ini dia. Nah, oke. Jadi untuk mendapatkan reliabilitas sampai 95%, maka maintenance-nya harus 18 hari sekali. Nah, gitu. Ya, ini tergantung dari perusahaannya kan. Mau ekstrim minimasi total cost bisa, ya, mengabaikan reliabilitas. Atau mau minimasi total cost dengan menjaga reliabilitas tetap di atas 90% bisa. Atau mau pamer, ya, mau menjaga reputasi. Pokoknya saya bisa ngomong sama stakeholder saya bahwa perusahaan kami ini keandalannya 95%, bisa, gitu kan? Berarti harus maintenance-nya 18 hari sekali, nggak peduli berapa total cost-nya, gitu. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak? Kalau tidak cukup ya. Pekan depan kita akan analisis kelayakan dari pembelian mesin tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti saya akan aja ya.